Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salun Rusdi, salah satu tim penyusun artikel yang berjudul Tarif dan Affordability dalam Pembentukan Laba BUMD Air Minum. Tim lainnya adalah terdiri dari Bapak Didin Saifuddin dan Ibu Erna Garnia. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah kaitannya dengan Permendagri 21 2020, yaitu prinsip penetapan dan perhitungan tarif air minum. Penulis berfokus pada dua prinsip, yaitu prinsip keterjangkauan dan pemulihan biaya atau FCR. BUMD air minum yang sudah FCR umumnya akan memperoleh laba dan BUMD air minum yang belum FCR akan memperoleh rugi. Namun fakta yang ditemukan di lapangan hanya 146 BUMD air minum yang sudah FCR belum berbanding lurus dengan BUMD air minum yang sudah memperoleh laba, yaitu sudah mencapai 216 BUMD air minum. Hal lain yang dikemukakan adalah pemenuhan rata-rata FCR secara nasional adalah 72,06%. Nah, sehingga penulis menyusun suatu identifikasi dan rumusan masalah bisa kita perhatikan pada slide berikut ini. Terus berikutnya kegunaan penelitiannya adalah bisa kita perhatikan. Ini adalah kajian pustaka berfokus pada tarif, affordability, FCR, dan peningkatan laba. Yang pada secara umum, penulis merefer Permendagri nomor 21 tahun 2020 juga pendapat para ahli lainnya. Ini adalah kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh penulis, bisa kita perhatikan. Terus berikutnya penulis menyusun suatu paradigma penelitian dan sekaligus menjadi diagram jalur dalam penelitian ini, di mana terdapat satu variabel intervening, yaitu full cost recovery. Berikutnya, penulis mengedepankan dan menyusun 9 hipotesis penelitian, salah satunya adalah tarif, affordability, dan full cost recovery berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba. Nah, ini adalah gambaran umum objek penelitian sebanyak 387 BUMD air minum dengan sebaran masing-masing menurut provinsi bisa kita perhatikan pada diagram berikut. Terus berikutnya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif, di mana sampel yang ditetapkan adalah sebanyak 197 BUMD dengan populasi sebanyak 387 BUMD air minum. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan jenis samplingnya cluster random sampling. Adapun alat analisis yang digunakan adalah PLS analisis atau partial least square. Ini adalah batasan ataupun indikator-indikator dalam perhitungan PLS analisis. Berikut dikemukakan jumlah dan sebaran sampel yang digunakan menurut provinsi. Terus berikutnya ini adalah hasil statistik deskriptif mulai dari min sampai dengan standar deviasi menggunakan perhitungan PLS analisis. Terus berikutnya pada outer model dilakukan analisis convergent validity, yaitu diketahui seluruh indikator pada masing-masing variabel dinyatakan valid kecuali pada variabel indikator UMP dan NAM serta PLR karena nilainya di bawah 0,70 sehingga tidak valid. Perlu dilakukan uji atau iterasi kedua dengan mengeliminasi ketiga indikator tersebut dengan hasil sebagai berikut. Seluruh indikator pada variabel masing-masing sudah dinyatakan valid karena memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Masih pada outer model dilakukan analisis diskriminan validity sehingga kesimpulannya semua konstruk dan variabel laten sudah memiliki diskriminan validity yang baik. Hasilnya bisa kita perhatikan. Terus berikutnya juga dilakukan analisis reliability dan Cronbach alpha. Dengan demikian disimpulkan semua konstruk memiliki reliability yang baik karena nilai composite reliability-nya di atas 0,70 dan nilai Cronbach alpha pada masing-masing variabel sudah bernilai di atas 0,6. Berikutnya dilakukan juga analisis R-square-nya pada uji inner model, di mana diketahui pada variabel full cost recovery dan peningkatan laba masing-masing mampu dijelaskan oleh variabel tarif dan affordability serta full cost recovery dengan nilai masing-masing 91% dan 83%, artinya sudah berada di atas 75%. Dengan demikian model ini dinyatakan kuat. Juga dilakukan analisis case-worker pada uji inner model, yaitu diketahui nilainya 0,69 berada di atas 0, artinya model tersebut atau model struktur ini sudah termasuk model yang fit. Dengan demikian berikutnya yang ketiga dilakukan juga analisis goodness of fit-nya pada inner model, yaitu diketahui nilainya 0,78 atau 78%, artinya sudah berada di atas 0,36, dinyatakan layak untuk dilakukan uji hipotesis. Setelah dilakukan uji hipotesis, maka di seluruh hipotesis sebanyak 9 hipotesis ini dinyatakan diterima, kecuali pada hipotesis ke-6, yaitu tarif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba melalui full cost recovery dinyatakan ditolak, karena nilai tes statistiknya masih di bawah 1,96 dan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaret tadi di PDM Banyuwangi yang menyatakan walaupun biaya-biaya naik secara umum, namun lebih menguntungkan bagi PDAM karena prinsip full cost recovery dilakukan atau dipenuhi secara baik. Dengan demikian ini dikemukakan diagram jalur atau hasil penelitiannya. Terus berikutnya, kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebanyak 9 hipotesis dinyatakan diterima kecuali pada hipotesis ke-6. Terus berikutnya saran yang dapat dikemukakan adalah disarankan agar BUMD air minum di seluruh Indonesia agar melakukan perhitungan dan penetapan tarif air minum sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam Permendagri 21 2020 agar memperoleh keuntungan. Dan yang kedua, dalam penetapan affordability dan perhitungan affordability yang dituangkan dalam Permendagri tersebut adalah menggunakan UMP, maka disarankan karena UMP ini belum bisa merefleksikan variabel affordability, maka disarankan agar perhitungan affordability itu dikalikan dengan UMK atau pendapatan masyarakat pelanggan langsung. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.